Sengatan ini membunuh banyak orang di seluruh Asia Timur setiap tahunnya. Aku sedang berburu sengatan paling mematikan di seluruh Kalimantan. Dan kalau aku berhasil menangkap salah satu serangga super agresif ini, aku akan mencoba disengat sendiri untuk merasakan betapa sakitnya sengatan itu. Awas, para pembunuh ini menyerang dari langit. Jadi saat ini kami sedang mencari tanaman berbunga karena kemungkinan besar di sanalah kami akan menemukan apa yang kami cari. Tawon makan nektar dan buah, tapi mereka juga berburu lebah yang juga tertarik pada bunga. Jadi, tawon pita ini sangat oportunis. Aduh, kita di tengah-tengahnya sekarang. Ular, kita dapat ular di sini guys. Ular beludak lunas Kalimantan. Itu berbisa dan ukurannya juga sangat besar. Aku akan turunkan. Wah, dia berat. Astaga, kamu tahu maksudku? Itulah kenapa aku harus sangat berhati-hati dengan ular ini. Aku yakin dia sedang hamil dan mengandung anak-anak ular. Dan dia sepertinya akan melahirkan banyak bayi ular. Oh. Jadi kalian bisa lihat setiap kali dia berhasil melepaskan lebih dari setengah panjang tubuhnya dari kailku, aku akan reset. Selama kailku masih berada di seperempat bagian pertama, aku cukup aman. Kamu tidak akan mau digigit oleh ular ini walaupun dia tampak jinak seperti yang kalian lihat sekarang. Kita tidak boleh lengah. Dalam sekejap ular ini bisa bangun memutuskan untuk menjadi agresif. Dan gigitan dari hewan ini akan menjadi situasi yang sangat berbahaya. Coba lihat dia itu. Namanya Killed Viper karena sisiknya. Mereka memiliki tonjolan kecil di antara setiap sisik. Tidak seperti kebanyakan Pit Viper, rahang ular ini jauh lebih tebal. Mereka punya penampilan yang sangat kuat dan berani. Dan ketika digabung dengan warna reptil ini, sungguh luar biasa. Kita harus keliling lagi, kita harus keluar dari kanopi ini dan semoga menemukan beberapa bunga. Aku gak yakin akan ada banyak tawon yang berkeliaran di hutan lebat ini. Oh lihat, ada bunga. Guys, coba lihat ini. Ini namanya bunga Rafflesia arnoldi. Ini adalah bunga nasional Sumatera dan Kalimantan. Dan dia punya nama yang lebih umum. Namanya adalah bunga bangkai. Karena aku belum pernah ketemu yang seperti ini sebelumnya, jadi aku harus mencobanya. Hah. Ini ternyata bau guys. Tapi tidak sebau yang aku kira. Kayak bau sampah dapur. Tidak masalah. Kita akan ke sana. Lebih banyak cahaya dan semoga banyak bunga. Aku dengar banyak dengungan. Aku dapat bunga guys. Bunganya besar ini. Ada yang berdengung di sana. Kurasa itu dia. Kita dapat. Hati-hati guys. Aku dapat. Ya. Wah, kita dapat. Kita pindah dulu. Ambil wadah. Wah. Oh ya. Ya Tuhan. Ini dia. Tawon pita, serangga penyengat paling mematikan di seluruh Kalimantan. Ini gede guys, coba lihat ukurannya. Astaga, aku tidak percaya kita dapat satu. Dan dia tampak garang. Ayo kita siapkan mejanya. Ayo kita lakukan ini. Pertama, kita lihat dari dekat. Salah satu serangga pembunuh dari Kalimantan, tawon pita. Dan ini sangat besar. Ukurannya 2 kali lipat dari tawon yang biasa kulihat. Dan lihat, pita kuning cerah di perutnya. Ini adalah alasan yang jelas dari mana dia mendapatkan namanya. Nah, ada 2 jenis tawon pita. Ada tawon pita di dataran Asia Timur dan ada tawon pita dari daerah tropis. Dan kamu bisa melihat perbedaannya. Kalau dari Asia Timur, pita tawonnya berakhir di tengah. Jadi ada garis hitam di atas kuning. Sedangkan versi tropis dari tawon ini punya pita kuning yang memanjang hingga ke atas bagian perut. Dan kita berada di daerah tropis. Jadi sebenarnya ini spesiesnya. Tapi di antara keduanya, tawon yang ini dikenal jauh lebih agresif. Sengatan ini membunuh banyak orang di seluruh Asia Timur setiap tahunnya. Pada tahun 2018 saja, spesies tawon ini membunuh 7 orang di Indonesia. Dan itu dikarenakan racun dari tawon ini dan agresivitas dari koloni tawon ini. Mereka memang membangun dan tinggal di sarang. Dan ketika orang dikerubungi mereka dan terkena banyak sengatan,
Itu bisa menyebabkan anafilaksis instan, syok instan, dan sayangnya banyak orang kehilangan nyawa dikarenakan kejadian yang tak terduga. Tapi hari ini, dan karena semua sengatan yang pernah aku alami sebelumnya, dan karena ilmuku tentang apa yang harus dilakukan saat kejadian darurat, aku bersedia berhadapan langsung dengan sengatan yang mengerikan dari tawon pita Kalimantan. Dan ini tampak menakutkan. Aku akan bersiap untuk apa yang akan menjadi salah satu sengatan terburukku. Aduh, aku mulai gugup. Aku akan disengat di sini. Ada sedikit efek samping dari sengatan yang berbeda, tapi ini seperti kanvas kosong. Keluar dari wadah. Aku usahakan supaya dia tidak terlalu agresif, supaya aku bisa memegangnya dengan kuat. Aku melihat sengatnya. Ini kurang pas dan dia agak kusut di jaring ini. Aku akan memojokkan dia. Aku pastikan dapat pegangan kuat. Oke, sudah. Ini dia. Aku Mark Vince, dan aku akan masuk ke zona sengat dengan tawon berpita Kalimantan. Kita hitung. 1, 2, 3. Iya, sudah masuk. Iya, aku disengat. Dia lepas. Oh, ada. Aku disengat. Waduh. Rasanya panas. Iya. Langsung terasa panas. Sengatannya masuk sangat dalam, sangat dalam. Setelah itu dia langsung terbang kabur. Untungnya tidak ada yang disengat lagi. Tapi itu adalah kekuatan dari penyengat ini. Ini membuat tanganku bergetar. Oke, kita pantau saja. Kayaknya nggak jadi deh. Ini sepertinya setengah jam lebih. Kita juga masih di tengah-tengah hutan ini. Sudah sekitar 10 menit setelah sengatan tadi. Darahnya masih terlihat di daerah sengatan yang tadi. Banyak sengatan yang kuterima masih berada di bagian atas kulit dan dermis kulit. Yang ini jelas masuk ke aliran darah. Dan ini rasanya gatal. Sudah sangat gatal. Biasanya rasa gatal tidak muncul setidaknya selama 12 jam hingga 1 hari. Aku tidak pernah mengalami ini di semua sengatanku sebelumnya. Dan masih terasa sakit. Coba aku perjelas. Ini rasanya sangat tidak enak. Tapi rasa gatalnya mulai mengalahkan rasa sakitnya. Sangat tidak biasa. Tapi sudah waktunya memberi peringkat serangga ini, tawon pita dari Kalimantan dalam indeks gigitan Brave Wilderness. Seperti biasa ada 3 faktor. Intimidasi, rasa sakit, dan efek samping. Kita mulai. Untuk intimidasi, tawon pita ini memang terlihat ganas. Ukurannya 2 kali lebih besar dari tawon pada umumnya. Dan mereka memperingatkanmu untuk tidak menyentuhnya di bagian pita kuning cerah itu. Dan mereka punya reputasi sebagai penyengat paling mematikan di Kalimantan. Yang sungguh mengerikan mengingat banyaknya serangga penyengat yang hidup di sini. Jadi untuk itu aku beri nilai 8,5 dari 10. Untuk rasa sakit, begitu sengatnya masuk ke kulitku dan mulai menyuntikkan bisanya, rasanya langsung sakit menjalar ke seluruh lenganku, menyelimuti lengan bawahku dengan rasa sakit yang membakar, dan bahkan mengeluarkan setetes darah yang hanya terjadi pada sengatan yang paling parah. Dan itu jelas membuatku gugup.
Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, sengatnya dengan mudah mendapatkan nilai 8,1 dari 10. Efek samping dari sengatan tawon ini mendapatkan poin penting. Sengatnya masuk sangat dalam dan langsung menyebabkan rasa gatal yang parah yang belum pernah aku alami sebelumnya. Aku mengalami gelombang rasa sakit dan kami harus memantau gejalaku dengan seksama untuk memastikan aku tidak mengalami reaksi alergi. Rasa sakitnya juga seperti sasaran tembak yang mengejutkan di lenganku yang selalu mengkhawatirkan. Aktivitas di hari setelahnya, bengkaknya akan kembali lagi, termasuk rasa gatal yang luar biasa yang berlangsung selama 48 jam penuh. Dan untuk itu, dia mendapatkan skor 8 dari 10. Jika semua faktor digabungkan, tawon pita ini mendapatkan peringkat 8,2 pada BSI Brave Wilderness. Mengalahkan pembunuh sapi dari Arizona, tapi hanya kalah tipis dari lebah kayu hitam raksasa yang juga dari Kalimantan. Wow, Kalimantan luar biasa.